Shalom, puji nama Tuhan. Suatu sukacita yang luar biasa bila mana kita diizinkan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan mengizinkan kita untuk mendengarkan kebenarannya sebelum kita beraktivitas di hari ini. Dan dalam program Pastor Talk hari ini, saya ingin membagikan sebuah kabar baik buat saudara dengan judul tentang pengampunan tanpa batas. Ya, apakah saudara pernah mengalami situasi yang tidak baik? Anda punya masa lalu atau punya pengalaman yang tidak nyaman? Apakah Anda kesulitan untuk mengampuni orang yang pernah bersalah sama saudara? Apakah situasi tertentu membuat Anda tertrigger untuk Anda jadi emosi? Apakah nama seseorang itu membuat Anda menjadi susah untuk makan? Apakah situasi yang pernah Anda alami atau Anda ketemu dengan seseorang itu Anda berusaha menghindari orang tersebut karena Anda punya pengalaman yang tidak nyaman dengan orang tersebut? Nah, itu adalah hal-hal yang menyusahkan Anda di dalam segala aktivitas Anda. Tapi ada kabar baik dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu memulihkan keberadaan Anda sehingga Anda dapat menjalani hidup ini dengan bebas, dalam artian dengan sukacita, tanpa dengan beban lagi, tapi dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh kelepasan. Kalau saudara membutuhkan kelepasan itu, maka ini adalah hal yang tepat, karena kabar baik ini memang Tuhan sediakan bagi kehidupan setiap Anda yang mendengarkan siaran ini. Sekali lagi judulnya adalah tentang pengampunan tanpa batas. Anda bisa baca lengkapnya di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Ini merupakan teks utama kita. Nah, saya ambil ada satu ayat kunci dari ayat 33 dikatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Di sini ada pertanyaan yang menggoda yang disampaikan oleh Petrus. Karena Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika orang itu berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali gitu dalam tanda tanya, ya, Matius 18 ayat 21. Pertanyaan dari Petrus ini tampaknya tulus. Petrus mungkin merasa sudah cukup rohani dengan memberikan kesempatan atas segala kesalahan yang orang buat terhadap dia. Makanya Petrus memberikan batasan sampai 7 kali gitu kan. Tetapi di sini Yesus memberikan respon dengan menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu pada ayat yang ke-22 dari Matius 18. Nah, jawaban Yesus ini bukan berarti kita harus benar-benar menghitung sampai 490 dengan angka seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa pengampunan orang percaya itu tidak boleh memiliki batas. Wow, inilah yang seringkali menjadi kesulitan buat manusia lakukan. Bagaimana mungkin bisa mengampuni orang tanpa batas? Nah, saya kasih contoh dulu, kita lihat dulu latar belakangnya ya. Latar belakangnya adalah tentang perumpamaan 2 hamba yang menghadapi raja. Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan ketika dia berbicara dengan para muridnya. Ada seorang hamba yang berhutang dikatakan 10.000 talenta kepada si raja tersebut. Ini jumlah yang sangat besar. Ini bisa setara dengan miliaran bahkan triliunan rupiah hari ini. Nah, si hamba yang berhutang ini gak mampu bayar. Lalu hamba yang berhutang 10.000 talenta ini memohon belas kasihan kepada si raja. Dan hati raja penuh dengan belas kasihan. Raja tersebut mengampuni hamba yang berhutang 10.000 talenta seluruhnya tanpa ada sisa. Diampuni semuanya. Wow, itu luar biasa saudara. Diampuni semuanya. Nah, namun dalam satu peristiwa yang lain, hamba yang telah diampuni 10.000 talenta itu, dia malahan menagih hutang yang sangat kecil dari sahabatnya, dari temannya. Jumlahnya 100 dinar. Jadi dia datang kepada temannya yang utang sama dia 100 dinar. Dari sesama hamba, dia samperin. Dan dia bukannya mengampuni temannya yang hutangnya kecil cuma 100 dinar tadi. Karena dia sudah diampuni dengan hutang yang 10.000 tadi, 10.000 talenta. Dia malahan nagih saudara. Dia tagih temannya yang hutang 100 dinar. Yang teman 100 dinar ini gak ada duit nih, ya dia gak bisa bayar, dicekik sama dia. Terus dimasukin dalam penjara keluarganya. Agar orang ini kerja keras, cari uang karena keluarganya di penjara.
Akhirnya berita ini dilaporkanlah kepada raja bahwa si hamba yang punya hutang 10.000 talenta, dia tidak mau mengampuni kawannya yang punya utang 100 dinar sama dia. Nah, ini respon rajanya. Raja pun jadi marah. Dan rajanya berkata begini, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Bukankah engkau pun seharusnya mengasihani sesama hamba, sebagaimana aku telah mengasihani kamu?" Nah, Yesus menutup dengan peringatan keras dari ilustrasi, dari contoh ini saudara. Bahwa Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu ayat 35 dari Matius 18 tadi. Nah, inti pesan Yesus adalah gini. Bahwa tidak ada batas dalam mengampuni. Yang pertama ini dia, pengampunan Tuhan itu gak terhingga besarnya. Karena kita semua adalah hamba yang digambarkan tadi. Punya hutang 10.000 talenta kepada Tuhan. Kita ini semua orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Kita ini tadinya orang-orang yang berhutang yang gak mampu membayar hutang dosa kita. Namun Tuhan menghapus hutang itu sepenuhnya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Roma 5 ayat yang ke-8, Kristus mati untuk kita pada saat kita ini masih berdosa. Inti pesan Yesus yang kedua adalah bahwa kita ini dipanggil untuk meneladani pengampunan Kristus. Karena Efesus 4 ayat 32 memberikan petunjuk bahwa hendaklah kita untuk saling ramah seorang terhadap yang lain. Untuk saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni diri kita masing-masing. Nah, ketika kita sulit untuk mengampuni, maka kita coba deh ingat lagi deh, betapa besar pengampunan yang sudah kita terima. Ketika kita mengingat itu, maka kita akan punya daya dorong, daya kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain. Nah, yang ketiga saudara, inti daripada pesan Yesus, ketika kita tidak mengampuni, maka itu akan menjadikan kita terikat dan kepahitan. Karena ketidakmampuan mengampuni itu membuat kita tersiksa secara emosional dan rohani. Lalu ketidakmampuan kita mengampuni itu menjadikan akar kepahitan, mengikat jiwa dan menghancurkan hubungan atau relasi. Ibrani 12 ayat 15 telah mengatakan demikian. Bahkan ketidakmampuan untuk mengampuni itu, orang yang tidak mengampuni akhirnya dia sendiri yang akan menerima penghukuman. Ayat 34 mengatakan seperti itu. Nah, berarti ini petunjuknya buat kita nih dalam sepanjang hari ini setelah kita dengar firman Tuhan tentang mengampuni. Yuk terapkan. Penerapan praktisnya, kita menghidupi pengampunan tanpa batas. Caranya adalah sadari dulu. Yang pertama, sadari besarnya anugerah Tuhan. Yuk, buka pikiran, buka hati, sadar. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Semakin kita menyadari besar dosa kita yang telah diampuni, saya pikir semakin mudah kita bisa mengampuni sesama. Yang kedua, putuskan untuk mengampuni, bukan berdasarkan perasaan. Karena pengampunan adalah keputusan iman, saudara. Iman kita, bukan karena perasaan. Kalau perasaan, dia gak baik sama saya. Dia masih sombong. Orang itu ini kelakuannya masih bikin kesel gitu. Itu perasaan. Tapi kalau kita melakukannya dengan keputusan iman, nah artinya kita bisa melepaskan pengampunan. Karena Kolose 3:13 ya, Kolose 3 ayat 13 dikatakan selalu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Artinya kita mengampuni dasarnya karena firman, bukan karena perasaan. Yang ketiga, saudara, doakan orang yang menyakiti kita. Ya saya sih doain Pak, saya doanya adalah agar dia bangkrut gitu kan, agar dia celaka, agar dia mendapatkan balasan yang setimpal yang seperti yang dilakukan terhadap saya. Tidak, karena tidak seperti itu caranya. Karena Lukas 6 ayat 27-28, doa kita adalah harusnya kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang mencaci kamu. Depannya ada kata-kata nih, kasihilah. Doakannya berarti adalah doa yang penuh kasih. Bukan doa yang mengutuki, doa yang membuat dia celaka, bukan. Artinya berdoa bagi orang yang menyakiti kita, ketika kita melepaskan kasih bagi orang tersebut, itu adalah jalan untuk pemulihan bagi hati kita. Dan yang keempat adalah langkah praktisnya, jangan lagi hitung-hitung kesalahan orang. 1 Korintus 13 ayat 5 telah memberikan petunjuknya bahwa kasih itu tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain.
Kalau Tuhan saja tidak menghitung pelanggaran kita, tidak menyimpan pelanggaran kita, kenapa kita masih suka menghitung-hitung pelanggaran orang lain yang dilakukan terhadap kita? So, saya closing, saudara yang kasih Tuhan. Ini berarti bahwa kasih itu adalah kasih yang mengampuni tanpa syarat. Bahwa pengampunan itu bukan berarti membenarkan perbuatan yang salah. Ini dulu ya, ingat ya. Ketika kita mengampuni, bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah. Tetapi menyerahkan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan itu akan membebaskan hati kita dari pikiran-pikiran untuk menghakimi orang yang akan menimbulkan kepahitan. Nah, jika Tuhan mau mengampuni kita tanpa batas, berarti kita pun harus hidup dalam roh yang sama seperti Tuhan. Karena Matius 6 ayat 12 mengingatkan, ampunilah kami di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya berdoa, biar hari ini segala aktivitas Anda bukan menjadi aktivitas yang biasa-biasa. Saya akan closing dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dan pengampunan-Mu yang tidak terbatas. Ajarilah kami untuk hidup di dalam kasih dan mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Sembuhkanlah hati kami yang luka, lembutkanlah hati kami yang keras, dan pulihkanlah relasi yang rusak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.